Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian dari PPR 1 nomor 122. Yesus, Juru Selamat bagi kita. Langit bumi masyurkan kasih-Nya. Juru Selamat, Pencipta semesta alam. Puji Yesus, Raja segala raja. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus dan masukkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus, Juru Selamat bagi kita. Karena kita Dia disalibkan. Hanya Yesus yang memberi keselamatan. Puji Yesus, korban yang mulia. Masyurkanlah Dia penebus kita, yang kasih-Nya tiada batasnya. Puji Yesus dan masukkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus, Juru Selamat bagi kita. Makhluk surga bersorak gembira. Muliakanlah nama Yesus Raja surga. Kristus Nabi, Imam serta Raja. Yesus Datang dunia takluk padanya. kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Yesus dan masukkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kita akan masuk dalam ibadah pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya atas kita. Dan biarlah turun atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kiranya akan memberkati ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan
Firman Tuhan yang akan melandasi dalam ibadah pagi hari ini terambil dalam kitab Amsal pasal pertama ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin, amin, amin. 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 Silakan. Silakan Bapak Ibu duduk. Akan disampaikan. Bapak Ibu, minggu ini kita sudah memasuki Prapaskah yang kedua. Dan dalam ibadah kita pada pagi hari ini, Prapaskah kedua ini, tema dari ibadah kita adalah awasi dirimu, awasi ajaranmu. Sesuatu yang penting ya Bapak Ibu. Memang kekristenan adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang serius. Sekalipun seringkali kita bersikap take for granted. Artinya begini, kalau kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah beribadah, kita sudah punya catatan baptis, seolah-olah semuanya itu beres. Apakah demikian Bapak Ibu kekristenan? Apakah seringan itu? Bapak Ibu, kalau kita mau perhatian dengan kehidupan iman kita, kalau kita mulai memperbandingkan dengan kitab-kitab yang ada di seluruh muka bumi ini, kitab suci maksudnya ya, agama-agama, maka tidak ada kitab yang begitu komprehensif, begitu komplit dan sempurna. Karena di situ dicatat bahwa mengapa Tuhan menciptakan dunia ini? Bagaimana dunia ini diciptakan? Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sejak detik itu Tuhan sudah merencanakan sesuatu penyelamatan bagi umat manusia dari kutuk dan hukuman dosa. Jadi Alkitab itu terbagi menjadi dua bagian sesungguhnya Bapak Ibu. Bagian pertama adalah mungkin kita bisa mempelajari dalam Perjanjian Baru bahwa rencana Tuhan itu diberlakukan untuk menyelamatkan umat manusia, sehingga Allah dikatakan di dalam Alkitab mengirimkan para nabinya untuk menubuatkan seseorang juru selamat nantinya yang akan menjadi penolong, pelepas dari kutuk dan hukuman dosa itu. Dan itu sudah digenapi Bapak Ibu 2000 tahun lalu ketika Tuhan Yesus hadir dalam reinkarnasi untuk menjadi manusia. Dan kita nih sekarang di bagian kedua dari zaman, yaitu memasuki zaman akhir. Dan pada zaman akhir inilah sesungguhnya penyesatan itu demikian masif dilakukan oleh setan. Bapak Ibu, tidak ada agama, kalau boleh disebut agama, yang begitu dimusuhi, baik secara politik, mungkin lewat ideologi, ataupun dalam hubungan antar agama. Sejak zaman pertama manusia jatuh ke dalam dosa dan Tuhan sudah menerapkan rencananya, sejak awal itu pula rencana Allah itu ingin digagalkan oleh iblis. Jadi kalau saat-saat ini ada gereja seolah-olah terjadi perdebatan atau pertentangan antara agama ABCD dengan kekristenan, itu bukan kita yang dimusuhi Bapak Ibu, tetapi itu adalah perseteruan antara setan atau iblis dengan Tuhan sendiri. Jadi apa sih ketika kita sudah memasuki zaman akhir ini? Ada dua hal Bapak Ibu yang terjadi seperti tadi, bahwa penyesatan itu semakin memuncak di bagian akhir zaman akhir ini dan kita memasuki akhir zaman.
Dan bagian yang kedua dikatakan Tuhan memperingatkan bahwa penyesat-penyesat itu datang bukan hanya di luar Bapak Ibu. Dan itu terjadi di dalam diri kita, di dalam anggota gereja kita mungkin, atau para pengajar. Saya bacakan bagi Bapak Ibu 2 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi kekristenan adalah sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengikut Tuhan dengan ringan-ringan saja. Kita harus serius di dalam mengikut Tuhan. Betapa seriusnya kekristenan yang harus kita jalani dengan menjalankan dan melakukan, mengerjakan keselamatan di dalam hidup keberimanan kita. Baik Bapak Ibu, semangat ya Bapak Ibu. Kita harus waspada. Kita harus mempunyai iman yang kuat. Kita mempunyai alasan yang pasti di dalam kita mengiring oleh Tuhan, mengiring kepada Tuhan. Mari kita akan menaikkan satu pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan karena bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan memasuki atau menaikkan doa syafaat kita. Doa syafaat ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Agus Guritno sebagai dasar di dalam kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita akan memuji Tuhan, agung dan mulialah Tuhan. Dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan Mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau
Engkau mulia. Semangat jabat, mari kita pagi hari ini merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah rasa syukur kami di hadapan Engkau. Karena kasih kemurahan-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Itulah yang sangat menguatkan kami, memberikan semangat kami. Baik atas pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu baik, yang sangat peduli kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan dan hidup kekal yang Kau jaminkan bagi setiap kami, orang yang percaya kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu setia kepada kami, yang tidak pernah membiarkan meninggalkan di dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa menjalani hidup kami dengan berbagai macam tantangan di dalam hidup ini, kami meyakini itu bukan karena kami, bukan karena sesuatu hal yang ada di dalam hidup kami, tapi semata-mata karena penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini, khususnya di dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Kami sangat merindukan Tuhan, Kau yang membimbing kami Tuhan, sehingga kami tetap hidup di dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip apa yang kami percayai selama ini, yaitu kepada Tuhan dan kepada kebenaran firman Tuhan, yang terus akan menuntun di dalam kehidupan kami untuk tetap hidup di dalam Engkau dan tetap taat kepada kebenaran-Mu. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Dan Roh Kudus juga menolong setiap kami, agar kami memiliki hikmat di dalam hidup ini, agar kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, agar kami mengawasi kehidupan kami, mengawasi pelayanan kami, mengawasi aktivitas yang kami lakukan dalam hidup ini, bahkan mengawasi Tuhan ajaran-ajaran kami. Kami rindu tetap hidup di dalam Tuhan. Sekalipun banyak Tuhan hal-hal di dalam dunia yang sangat menawarkan, yang begitu indah, yang mengikat kehidupan kami, sehingga kami bisa lari dan meninggalkan Tuhan. Tapi kami mohon kepada Tuhan, pegang kami Tuhan, kuasai kami, Roh Kudus bimbing kami, terus bawa kami kepada jalan-Mu yang benar ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk kehidupan rohani jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahwa kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam Engkau. Kami semakin dewasa di dalam Engkau. Iman kami semakin kuat Tuhan. Iman kami semakin teguh di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami tidak mudah diumbang-ambingkan Tuhan dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang ada. Kami tidak disesatkan itu, tapi kami tetap teguh di dalam Engkau, di dalam pengajaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, bagi jemaat yang ada di tempat ini, kami menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan kasih Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, bagi mereka yang sedang berbeban berat, bagi mereka yang punya persoalan di dalam kehidupan mereka, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberi kekuatan kepada mereka, penghiburan kepada mereka. Tuhan memberikan kemampuan pada setiap kami untuk bisa menghadapi itu. Karena kami yakin bersama dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan dapat melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Khususnya bagi saudara kami yang sakit, yang sekian lama mereka mengalami itu. Tuhan beri mereka kekuatan ekstra. Tuhan kasih-Mu akan memenuhi hati mereka. Terima kasih. Kalau Tuhan izinkan pada kami, berkenan atas kami,
Berikan Tuhan kesembuhan dan pemulihan kepada saudara-saudara kami. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini juga kami menyerahkan untuk gereja ini, untuk program gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kau yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Engkau sendiri yang berkehendak gereja ini ada di tempat ini. Dan kami terus menyerahkan gereja ini kepada Gembala Agung kami, yaitu Engkau sebagai kepala gereja di tempat ini. Jadikan gereja ini menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Lewat gereja ini Tuhan, berita tentang keselamatan, berita sukacita boleh disampaikan kepada banyak orang. Sehingga ada lutut yang bertelut, ada lidah yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk program-program gereja ini Tuhan. Kami bersyukur untuk program tahun yang kedua. Engkau setelah membimbing dan memberkati setiap pengurus bersama jemaat di tempat ini. Untuk bisa Tuhan melakukan program ini sesuai dengan hati nurani kami yang murni. Sesuai dengan kesetiaan kami kepada Tuhan. Karena program-program dicanangkan oleh pengurus yang ada di tempat ini adalah untuk membangun kehidupan rohani kami. Membangun kebersamaan di antara kami sebagai saudara seiman satu dengan yang lain. Kami juga menyerahkan untuk program tahun yang ketiga hari ini sudah dibagikan kepada seluruh jemaat. Kami menyerahkan kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memberikan hikmat kepada setiap kami. Untuk benar-benar Tuhan, untuk membaca dan menyimak program yang sudah dicanangkan ini di tahun yang ketiga. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami, memberi hikmat kepada setiap kami. Sehingga program ini tidak sekedar Tuhan, sebuah wacana, sebuah bacaan yang kami baca. Tapi benar-benar program ini akan kami jalankan dan kami hidupi di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Segala carut marut yang terjadi atas bangsa ini, kiranya Tuhan sendiri yang akan berkuasa untuk mengendalikan semua yang ada. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu, kehendak-Mu yang dinyatakan atas bangsa ini. Sehingga bangsa ini makin hari makin dalam keadaan baik. Keteladanan dari pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, kiranya itu akan menjadi Tuhan sebuah keteladanan yang sangat baik bagi kami, warga Indonesia ini. Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati setiap pemimpin kami yang ada. Beri kepada mereka hati yang benar-benar takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Jamaah dan lawat setiap kami. Kami sangat merindukan Tuhan pagi hari ini. Lewat pujian, lewat firman Tuhan, lewat apa yang kami lakukan bagi Engkau pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Engkau dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi menyerahkan ibadah dan pelayanan kami pagi hari ini. Dari awal hingga pada usainya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau duduk diam menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Dan kepada Tuhanlah juga yang telah mengajarkan kami berdoa pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akan disampaikan persembahan dari kelompok Yordan, kami persilahkan.
Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Kira-kira tuh setan itu seneng enggak ya? Kalau orang itu mempunyai moral yang tinggi, mempunyai perbuatan baik, setan itu senang atau tidak? Kalau orang di dalam Kristus tentunya akan menghasilkan moral yang tinggi, kebaikan-kebaikan yang dituntun oleh Roh Kudus. Tapi yang jadi pertanyaan, setan itu senang enggak kalau kita mempunyai moral tinggi, kita mempunyai perbuatan-perbuatan yang baik? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tidak senang. Tidak usah diskusi. Tidak kepanjangan nanti ya. Setan itu senang Bapak Ibu, jangan salah ya. Kalau kita punya moral yang tinggi, perbuatan baik yang nyata gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, perbuatan baik yang diajarkan agama-agama, apakah sama dengan perbuatan baik yang dihasilkan ketika seseorang sudah hidup di dalam Kristus? Jangan sampai kita merasa mempunyai moral yang begitu tinggi, sehingga kita begitu layak, sehingga kita tidak membutuhkan Tuhan. Sehingga kita tidak membutuhkan pengampunannya. Kita tidak membutuhkan pembenaran di dalam Tuhan. Sehingga kita merasa dengan kemampuan sendiri, kita dengan bangga merasa layak datang kepada Tuhan. Jadi setan itu senang Bapak Ibu kalau kita itu punya moral yang tinggi. Tapi sekali lagi kami katakan bahwa perbuatan baik yang dihasilkan agama-agama dengan yang dihasilkan oleh anak-anak Tuhan tentunya berbeda. Karena perbuatan baik mungkin bisa bersifat salah motivasinya dan bersifat manipulatif. Bahkan dengan perbuatan baik kita, kadangkala kita bisa salah untuk menyogok Tuhan supaya kita diterima oleh Tuhan. Jadi jangan salah, hati-hati Bapak Ibu dengan perbuatan baik. Jadi keselamatan bukan soal siapa yang lebih baik. Keselamatan adalah soal pengampunan. Keselamatan adalah soal pembenaran yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita dilayakkan oleh datang kepada Tuhan. Perbuatan baik kita sama sekali tidak berharga di hadapan Tuhan. Itu kiranya boleh menjadi cam dalam kehidupan kita. Kita mempunyai pengajaran yang benar di dalam Kristus. Karena begitu banyak pengajaran-pengajaran yang salah kaprah, yang seolah-olah mengatasnamakan kekristenan. Tetapi sesungguhnya sedang mengamputasi kebenaran di dalam Tuhan, keselamatan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita uji iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah ketulusan itu sudah terjadi dalam kehidupan kita? Atau kita melakukan perbuatan bakti kita kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan? Tetapi seharusnya adalah bakti kita kepada Tuhan sebagai wujud bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, dan kita akan menaikkan satu pujian. Ku rindu sabdanya. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan,
kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan Allah yang hidup. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kehidupan kami hingga sampai pagi hari ini. Kalau kami boleh ada dan boleh beribadah pagi hari ini, itu semata-mata karena anugerah daripada Tuhan, bukan karena gagah dan kuat kami, bukan karena kehebatan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau, dan mengagung-agungkan nama-Mu. Setelah kurang lebih 1 minggu yang sudah kami lalui dengan berbagai hal kehidupan yang boleh Tuhan izinkan terjadi, hari ini menjadi hari Sabat bagi Tuhan untuk kami merendahkan diri di hadapan Allah, menaikkan syukur, memanjatkan pujian syukur kepada Engkau untuk apa yang Tuhan sudah karyakan dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan, mari Roh Kudus, waktunya Engkau ambil alih. Waktunya Engkau yang berbicara kepada kami semua. Buka mata hati dan pikiran kami, buka telinga kami, biarkan kami diremukkan di dalam Kristus Yesus sebagai bejana tanah liat yang tidak ada apa-apanya, tidak akan dapat berguna tanpa karya Tuhan. Mari Bapa, berfirmanlah, berbicaralah kepada setiap kami, supaya kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari ke hari. Tolong kami supaya kami menanggalkan keangkuhan kami, menanggalkan ego kami, menanggalkan kesombongan kami. Karena Allah tidak menyukai hal yang sedemikian.
Siapapun kami, latar belakang apapun kami, pendidikan apapun yang ada pada kami, status kami di hadapan Tuhan semua sama. Kami tidak ada apa-apanya. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberikan kami sesuatu yang luar biasa. Engkau yang mengangkat kami dari lembah kehinaan, mengangkat kami dari lumpur dosa yang selama ini dikuasai oleh kegelapan dunia, sudah dibawa kepada terangnya yang ajaib di dalam Yesus Kristus. Karena itu kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, supaya kami mau buka mata hati, pikiran, telinga kami, untuk kami boleh dengar-dengaran apa yang Engkau mau katakan. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan, hamba tidak lebih hebat, tidak lebih baik dari jemaat Tuhan. Tetapi karena Engkau memberikan tanggung jawab, berikan kesempatan, kiranya Engkau akan menolong dan memampukan hamba-Mu dengan memberikan otoritas yang daripada Tuhan. Supaya ketika kebenaran firman ini disampaikan, bukan karena keinginan hamba-Mu, tetapi apa yang menjadi rencana Allah atas kami semua lewat bibir mulut hamba-Mu. Ketika kami mau mengarahkan mata hati dan pikiran kami dan mendengarkan firman-Mu, kami percaya bahwa ada kuasa-kuasa lain yang sengaja mau mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Mau mengelabui mata hati pikiran kami, untuk kami memikirkan apa yang ada di rumah, atau mungkin ngantuk dan lain sebagainya, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Supaya kami semua yang hadir pada malam hari ini betul-betul merasakan lawatan Tuhan, betul-betul merasakan hadirat Allah, betul-betul merasakan kuasa Tuhan, betul-betul merasakan urapan daripada Tuhan. Supaya kami tidak menjadi sia-sia datang beribadah pagi hari ini. Dan ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami boleh mengaplikasikan, kami boleh melakukan dalam kehidupan hari ke hari. Dan Tuhan mau kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan firman Tuhan dan tema yang diberikan kepada kami pagi hari ini, untuk mengawasi diri kami, mengawasi ajaran kami, itu akan menjadi sesuatu yang penting dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang yang sudah percaya kepada Engkau puluhan tahun. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Ibadah sudah jam 6 harus semangat ya. Jangan dikuasai oleh hujan deras semalam membuat rasanya dingin gitu ya. Jangan terpesona dengan si jahat untuk membuat kita enake sedekap terus ngrungokke sepertinya mendengarkan tetapi terlelap. Itu tipu daya si jahat. Baik, mari kita akan membuka firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 15 saya ulang.
Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Berbahagialah bagi kita yang boleh membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu dan melakukannya di dalam kehidupan hari kesehari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan salam dari majelis dan jemaat GKMI Welahan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan pagi hari ini saya ditemani anak saya, mana Didi? Silakan Mas berdiri. Nah, ini anak saya yang pertama, ya puji Tuhan Oktober yang lalu sudah diwisuda dari Sekolah Teologi I3 Batu Malang. Doakan untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan persiapkan ke depan. Rencananya sebenarnya saya mau ditemani sama Bu Endang, tetapi karena kemarin ada sesuatu yang Tuhan izinkan kami hadapi, hari Jumat Bu Endang masuk rumah sakit. Bu Endang masuk rumah sakit dan baru tadi malam pulang. Jadi ya ini kondisinya masih kurang, ya sudah cukup baik, ya doakan. Jadi tadi ini masih, makanya suara saya juga agak tidak nyaman karena menunggui di rumah sakit. Tolong doakan pemulihan kesehatannya. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada kita pagi hari ini dalam rangka tukar pelayanan mimbar PKMB 4, Sinode memberikan tema awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini secara khusus dari kitab 1 Timotius merupakan satu hal nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai pemimpin gereja yang masih muda di Efesus. Ya, Timotius ketika dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menghadapi banyak tantangan. Tadi Pak Alim sudah sedikit mengangkat berkaitan dengan pengajar-pengajar sesat. Nah, dari apa yang dihadapkan oleh Timotius pada waktu itu bisa dilihat di dalam ayat pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3 di situ beberapa di antaranya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran dan sebagainya. Jadi Timotius sebagai pemimpin rohani yang muda di Efesus, jauh-jauh hari dia diingatkan oleh Rasul Paulus karena itu yang akan dihadapinya. Lalu Paulus menasihatkan, salah satu nasihatnya adalah supaya dia mengawasi ajarannya, mengawasi dirinya sendiri sebelum mengawasi keberadaan orang lain. Jujur saja, kalau di dalam kehidupan kita gereja sekarang ini, kita lebih mudah mengawasi diri sendiri atau mengawasi orang lain? Ayo, lebih mudah mengawasi diri sendiri atau lebih mudah mengawasi orang lain? Jujur kita itu seringkali lebih mudah ngawasi orang lain daripada ngawasi diri sendiri, ya kan? Saya itu selalu senang dengan ilustrasi ini loh, kalau Bapak Ibu nunjuk orang lain. Berapa yang ke arah saya? Ini 3 ini ngarah ke saya loh ya. Saya nunjuk Pak Halim hanya 1 tok gitu kan. Tapi 3 itu ke arahnya saya. Tapi seringkali kita enggak menyadari
kalau mengkritik orang itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, betul enggak? Tapi kalau Bapak Ibu dikritik mau enggak? Ngeritik diri sendiri mau enggak? Nah, Timotius karena dia sebagai pemimpin rohani, Paulus tidak menginginkan kalau Timotius ini pada akhirnya justru kebawa dengan situasi keadaan yang sedang dihadapi. Karena itu Paulus mau supaya Timotius mengoreksi, mengawasi apa yang menjadi pola kehidupannya, apa yang menjadi tingkah lakunya, apa yang akan diajarkan kepada jemaat yang dia layani. Memang kalau konteks firman Tuhan di sini ditujukan untuk pemimpin-pemimpin, untuk penatua-penatua, untuk diaken-diaken. Tetapi di sisi lain bahwa ini kehidupan berjemaat, kehidupan bergereja. Ya. Paulus menginginkan supaya, karena tadi tujuannya itu adalah di dalam ayat 15 dan bagian 16 bagian terakhir, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Lalu bagian 16 bagian B, bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Artinya di sini bukan hanya untuk Timotius secara pribadi, tetapi kemudian juga apa yang harus direfleksikan dalam perjalanan kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tema kita pagi hari ini ada 3 hal yang perlu kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah kita diminta untuk mengawasi diri sendiri atau mengawasi dirimu sendiri. Kata mengawasi di sini atau awasilah di sini diartikan sebagai tindakan aktif untuk memperhatikan dan mewaspadai diri sendiri. Dalam arti lain dikatakan bahwa berhati-hati dengan ajaran yang disampaikan, dengan perilaku yang dijalani, bertekun di dalam pengajaran yang disampaikan supaya tujuannya tadi menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Paulus meminta Timotius untuk yang pertama mengawasi dirinya sendiri. Apa yang harus diawasi? Di dalam ayat 11 dan 12 dikatakan, beritakanlah dan ajarkanlah semua itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus meminta, jadilah teladan. Teladan dalam bahasa asli dipakai kata tupos yang artinya jadilah model, jadilah gambar yang baik pada orang lain, jadilah contoh, jadilah idola. Dalam hal apa supaya Timotius ini menjadi idola, menjadi model bagi jemaat yang dilayani? Dari kehidupannya secara pribadi. Jadilah teladan. Contohnya apa? Bapak Ibu angkatan usia 70, 80 atau ke bawah gitu, mungkin pernah dengar lagu di pasal 4 ayat 12. Ada yang tahu lagunya? Ada yang tahu? Jangan seorang pun, enggak ada yang tahu? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu hati-hati,
dalam tingkah lakumu apalagi, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Ini saya dapatkan waktu saya masih muda loh dulu, ini sekarang sudah tua. Waktu masih bergereja, si anggota komisi pemuda ini, lagu ini sering kita nyanyikan. Ya. Paulus meminta, awasilah kehidupanmu. Yang pertama dikatakan apa di situ? Dalam hal perkataan. Bapak Ibu, mari kita buka dulu Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-1 dan 2. Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab, nah di sini katakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus sudah mengatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Bapak Ibu orang sempurna? Bapak Ibu orang sempurna? Enggak ada kita itu yang sempurna. Karena itu Paulus meminta, awasi perkataanmu. Ingat, Yakobus katakan kita itu orang yang paling mudah salah dalam perkataannya. Sekalipun mungkin kita sudah minta hikmat sama Tuhan, sudah dipikir masak-masak waktu mau berbicara, sudah direnungkan sedemikian rupa, bahkan mungkin sudah kita tulis sedemikian rupa. Tetapi kita itu manusia tempatnya yang banyak salahnya. Karena itu Paulus meminta, jadilah teladan dalam perkataanmu. Apakah perkataan kita ini sudah jadi teladan atau belum untuk orang lain? Kalau belum, koreksi dulu. Jadi sebelum kita ngomong ke orang lain, direnungkan dulu, iki kira-kira nyinggung perasaan orang atau tidak. Ketika saya ngomong ini, apalagi maaf yang biasa banyak bicara. Sini ada siapa yang banyak bicara? Ya. Tipe orang-orang yang banyak bicara, apalagi yang banyak bicara, pasti orang firman Tuhan juga, orang yang banyak bicara itu banyak salahnya. Ya kan? Kadang kala orang yang banyak bicara itu hanya janji doang, tapi tidak dilakukan. Jauh-jauh hari Paulus sudah meminta kepada Timotius, jadilah teladan dalam perkataanmu, kamu seorang pemimpin. Jaga mulutmu. Enggak gampang. Apalagi tipe orang yang kayak Petrus. Gitu ya. Ada yang di sini punya tipe seperti Petrus? Wes Tuhan, pokoknya sekalipun aku harus mati, gitu ya. Aku enggak akan menyangkal engkau, kan begitu ya? Digodai cewek. Nah dia itu kan yang ada sama, mana aku enggak kenal dia. Hebat loh Petrus itu kan, ada cewek. Dia ini sama Yesus itu. Mana aku enggak kenal, peng telu sih san. Hati-hati ya, mari jaga tutur kata kita, bibir mulut kita. Apalagi mungkin yang Bapak Ibu biasa melayani di depan sebagai liturgos, seperti Pak Alif, sebagai penyanyi-penyanyi di sini, ya kan? Yang seringkali memimpin di depan, mungkin kita katakan, Tuhan Engkau baik, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita di luar, sama enggak? Ya. Kemudian yang kedua dikatakan, dalam tingkah lakumu. Bapak Ibu Saudara,
yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Timotius ini kan anak rohani dari Paulus. Paulus sudah mengajari bagaimana kasihnya Paulus kepada Timotius. Timotius itu anaknya siapa sih? Timotius ini papanya belum bertobat. Dia dibesarkan sama nenek Lois dan ibunya Yunike. Papanya yang belum jadi berkat. Saya percaya bahwa Timotius ini tidak punya model yang baik untuk papanya. Karena papanya belum mengenal Yesus. Jadi artinya role model dalam pertumbuhan dia sebagai seorang laki-laki, dia enggak punya sosok yang bapaknya ini gimana wong bapaknya belum percaya Yesus. Dia hanya bisa ngelihat keberadaan nenek dan ibunya. Karena itu menjadi sesuatu yang rentan bagi Paulus, bagi Timotius. Ketika nanti sebagai seorang pemimpin akan menghadapi tekanan, akan menghadapi tantangan. Ya. Karena itu Paulus meminta awasi tingkah lakumu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana tingkah laku kita terhadap sesama. Bagaimana perbuatan kita dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat kita diterima? Beberapa waktu lalu, minggu lalu kami belajar kuliah etika terapan. Ada seorang teman yang melayani di Boja, ya, dari gereja Kemah Injil. Dia menceritakan di situ belum ada, di wilayah dia itu belum ada orang Kristen, ya. Tetapi dia diminta oleh sinode untuk mencari jiwa di situ. Lalu dia bercerita awal-awal Bapak Ibu kehadirannya, apalagi dia orang dari Timor sana kan. Wajahnya kelihatan lain beda gitu dengan orang Jawa gitu. Awal-awal dia masuk di situ banyak yang menolak kehadirannya. Padahal dia belum memberitakan Injil itu. Tetapi karena sudah dilihat ini orang Timor, lalu mereka dengar bahwa ini orang Kristen, maka mereka sudah jaga jarak. Tetapi yang dilakukan oleh teman saya ini, sekalipun itu tantangan, sekalipun itu tidak mudah, karena Bapak Ibu jadi teladan itu gampang atau susah? Susah, sulit. Tetapi karena dia sudah dipilih oleh Allah untuk melayani di tempat itu, dia melakukan segala sesuatu, pokoknya bergantung sama dengan Tuhan, bagaimana supaya bisa diterima di masyarakat di situ. Dia terjun untuk ikut gotong royong, ya. Membersihkan selokan dia juga ikut, kemudian ada bangun masjid dia juga bantu di situ. Pokoknya apa yang dilakukan oleh orang kampung di situ, ini bukan untuk pencitraan. Tetapi bagaimana supaya Kristus ini, kehadiran anak Tuhan ini bisa diterima. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, tingkah lakunya disorot orang, tingkah lakunya dilihat oleh masyarakat di tempat itu, dan dia diterima. Sekarang sudah berdiri pos penginjilan di situ. Tingkah laku kita itu mempengaruhi. Apakah aku sudah jadi teladan atau belum? Ketika kita ada di keluarga kita, ketika kita ada di masyarakat, apakah kehadiran kita ini dinanti-nanti atau enggak? Ditunggu-tunggu atau tidak? Ada di sini yang jadi pengurus RT? Ada yang jadi pengurus RT, RW, Pak Kades? Jujur kita itu jarang di situ. Padahal kita itu harus jadi terang, jadi garam kan gitu. Nah kita sendiri kadang membangun tembok kok. Ya. Padahal kita itu Tuhan Yesus mengatakan supaya terang kita itu jangan ditutup dengan gantang. Betul enggak? Nah gimana terang kita mau menyala dan sekitar kita diterangi dengan kehadiran kita, wong kita tutup. Kita menjadi orang Kristen yang eksklusif,
Menjadi orang Kristen yang sudah merasa lebih baik, menjadi orang Kristen yang merasa lebih hebat. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Paulus sudah negur, sudah menasihatkan kepada Timotius. Hati-hati, jadi teladan dari tingkah lakumu. Tingkah lakumu itu akan mempengaruhi kehidupanmu dan jemaat yang engkau layani. Mari Bapak Ibu, itu menjadi koreksi dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, dalam kasihmu. Standar kasih kita siapa? Kasihnya siapa standar kasih kita? Pak Halim kasihnya? Pak Priyono? Bu Tari? Kalau standar kasih kita itu masih sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita nggak akan bisa jadi berkat. Waktu tukar pelayanan mimbar yang lalu di Pulau Gebang, saya dapat di Pulau Gebang, saya diberi tema kasih yang melampaui batas. Bapak Ibu, salah satu yang diinginkan dari kasih yang melampaui batas, kalau kasih Bapak Ibu masih sama dengan kasihnya orang-orang di sekitar Bapak Ibu, kasih Bapak Ibu itu masih kasih yang standar. Karena orang juga bisa mengasihi kok. Kasih yang melampaui batas itu adalah begini. Kalau standar kasih di masyarakat itu ukurannya segini. Orang memberi, aku juga memberi. Ada orang yang meninggal, kita datang, ya kita datang. Ada orang ya pokoknya apa yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita yang itu seringkali dilakukan, budaya yang dilakukan dan kita lakukan hanya sebatas itu, kasih kita itu masih kasih standar. Karena orang juga melakukan, bahkan jujur saja kadang kasih mereka lebih baik dari kasih kita. Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu punya kasih yang luar biasa, harusnya bangku-bangku ini tidak kosong. Betul enggak Mas? Bapak Ibu kadang terpikir enggak? Tahun-tahun 2000-an mungkin. Tahun-tahun 2000-an jemaat GKMI Bang Sri berapa? Jumlah? Berapa Pak? Kira-kira sekali hadir rata-rata. Saya percaya dulu lebih di atas 100 kan. Salah satu, kenapa Injil Kerajaan Allah tidak tersebar luas? Karena kasih kita itu masih standar. Harusnya kasih kita itu kasihnya Yesus. Namanya kasih yang melampaui batas, yang harusnya kasihnya di sini. Kita itu bisa melewati. Tidak sama dengan kasih yang mereka punya. Kalau ada musuh, disuruh apa? Melawan atau suruh mengasihi? Kita disuruh mengasihi musuh itu melampaui batas. Dan itulah kasihnya Yesus. Gak ada orang yang rela menyerahkan nyawanya untuk mati demi orang yang berdosa. Kalau orang mau mati karena dia baik dengan saya, banyak orang mengerjakannya. Kasih kita tuh gak sampai seperti kasihnya Yesus. Tapi Yesus mau awasi dirimu. Bagaimana kasihmu kepada banyak orang. Standar kasih kita itu bukan standar kasih dunia, tapi kasihnya Yesus. Itu yang harus menjadi teladan dalam kehidupan saya. Bagaimana ketika gereja melakukan segala sesuatu, aku memberikan yang terbaik tanpa hitung-hitungan. Bapak Ibu ketika minta berkat sama Tuhan, mintanya yang paling banyak kan? Lalu ketika Bapak Ibu ada tanggung jawab untuk memberi sesuatu untuk gereja, kira-kira kita pikir-pikir dulu enggak? Jujur, kadang-kala kita itu pikirnya itu panjang banget untuk memberi 100.000 saja kepada Tuhan. Untuk memberi 100.000 kepada Tuhan itu butuh waktu yang lama. Harusnya kita malu.
Harusnya karena Tuhan sudah mengasihi saya, standar kasihku harusnya standar kasihnya Tuhan. Maka ketika di dalam kehidupan bergereja, berjemaat, ada orang yang membutuhkan tanpa pikir panjang. Ini kan tadi saya dengar di sini sudah men-sharekan program gereja yang tahun ketiga gitu ya, betul ya? Kira-kira prosentase untuk berbagi kasih ada enggak di situ? Kepada masyarakat di sekitar. Pak Majelis, bagaimana? Prosentase untuk berbagi kasih kepada masyarakat. Kepada orang-orang yang di pasar itu yang kuli panggul gitu. Ada enggak? Jarang Bapak Ibu kita melakukan. Lebih banyak, bagaimana gereja bertumbuh, bagaimana jemaat bertumbuh. Enggak salah sih, tapi harusnya jadi koreksi. Program kemarin, berapa jumlah jiwa yang masuk ke gereja kita. Jangan bagaimana kemarin acaranya bagus enggak, pembicaranya bagus enggak, oh karena enggak bagus besok cari yang lebih bagus. Wes enggak apa-apa keluar dana ratusan juta kan gitu kan. Jarang kita, oh iya ya, kok enggak kepikiran ya. Ini bangku banyak kosong, apa yang kita programkan ke depan. Dulu, zaman-zaman dulu itu program-program sinode sering kali gini. Satu plus satu ada yang dibuat gitu. Artinya satu jiwa, jemaat Tuhan membawa jiwa satu. Berani enggak begitu? Karena nanti pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan tidak bertanya. Tuhan tidak bertanya berapa rumahmu, berapa mobilmu, berapa istrimu, berapa hartamu. Tapi yang ditanya, berapa jiwa yang kau persembahkan untuk aku? Salah satunya bagaimana kasih kita itu harus nyata di tengah-tengah masyarakat. Dan standar kasihnya adalah Yesus Kristus. Kemudian yang kedua dikatakan dalam kesetiaanmu. Wah Bapak Ibu, lagu PPR dulu ada yang setia setialah, setia sampai mati, nama Yesus saja disembah. Terus dia ya, ku ditaruh paling belakang kalau nggak salah. Setia setialah, setia sampai mati. Setia enggak kita sampai mati? Ketika ada orang jemaat lain di sekitar kita yang sedang ini dikepung dengan masyarakat karena kehadirannya sebagai orang percaya, dia dewean ning kono, ini loh enggak ada yang nolong. Kesetiaan kita bagaimana dengan sesama kita? Kesetiaan kita bagaimana ketika hujan deras turun? Apakah kita bilang, "Koseklah, isanya minggu depan." Saudara, bagaimana kesetiaan kita? Diuji di situ. Jadilah teladan. Lalu di situ juga dikatakan dalam kesucianmu. Bapak Ibu, saya mau mengajak kepada kita membuka Ibrani pasal 12 ayat 14. Ini sesuatu yang penting. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, garis bawahi Bapak Ibu, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat siapa? Jadi kuncinya Bapak Ibu yang lihat Tuhan apa? Kuncinya apa bisa ngelihat Tuhan, Mas? Hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu sudah merasa yakin hidup dalam kekudusan? Kita itu enggak bisa Bapak Ibu hidup dalam kekudusan kalau tidak kita surrender, merendahkan diri dan mengatakan, Tuhan, hatiku sudah hancur Tuhan. Perilaku saya jahat, perilaku saya buruk di hadapan Tuhan. Berbicara tentang kekudusan ini tidak hanya sekedar ini orang membunuh, orang mencuri.
Tetapi bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Kenapa seringkali kita nggak bisa melihat kehadiran Tuhan, merasakan hadirat Tuhan? Karena masih ada dosa yang belum terselesaikan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah adalah pelanggaranmu, dosa-dosamu. Bapak Ibu merasa hebat? Kita itu nggak ada apa-apanya, kita nol di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang sudah dipilih oleh Allah, kekudusan hidup menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena itu urusannya dengan Tuhan. Kalau kita nggak jaga kekudusan hidupan kita nggak akan pernah merasakan. Nyun sewu, seringkali ada orang, ketika aku menyembah Tuhan, ketika aku berdoa, ini rasanya hati ini loh, kok ngoplok gitu ya. Musa ketika melihat ada semak yang terbakar di depannya, dia memaju di situ. Bisa? Gak boleh, tanggalkan dulu kasutmu. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, kalau kamu mau memberi persembahan, tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam dirimu, pulang dulu gitu kan? Selesaikan dulu itu kan? Kalau kita mau datang kepada Tuhan, supaya kita merasakan lawatan Tuhan. Kalau masih ada dosa, masih ada pelanggaran dalam kehidupan kita dan tidak kita selesaikan. Bapak Ibu datang ke gereja, sudah kehujanan, nanti pulang masih sama saja. Kenapa? Karena masih ada sesuatu yang mengecewakan hati Tuhan, yang tertanam di dalam hati dan belum terselesaikan. Anda masih menyimpan kepahitan, Anda masih menyimpan kejengkelan, Anda masih menyimpan kemarahan, sakit hati, masih ada. Ketika itu enggak kita buka hati kita, enggak minta pengampunan sama Tuhan, kita enggak akan merasakan apa. Paulus menekankan ini kepada Timotius, kali ini sesuatu yang penting dalam kehidupan berjemaat. Urusannya itu sama Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar aku datang bergereja, beribadah, kemudian menyanyi, bersorak-sorai, setelah itu pulang. Aku ngecas. Salah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang ke gereja hanya ngecas tok, itu artinya Bapak Ibu enggak ngerasakan lawatan Tuhan, enggak ngerasakan hadirat Tuhan. Dan itu enggak akan mengubahkan. Tetapi ketika Bapak Ibu, oh besok itu hari Minggu, maka hari ini aku sudah persiapkan hati dan hidup saya. Aku besok mau ketemu Tuhan, aku besok mau menyembah Tuhan. Maka ketika Bapak Ibu masuk dalam pelataran di depan sana, sudah ngerasain. Ada damai, ada sukacita. Tetapi kalau masih ada sesuatu yang tertanam di dalam hati dan itu belum terselesaikan, kita nggak akan dapat apa-apa. Jadi ini sesuatu yang penting. Maka tadi saya katakan lebih mudah kita ngawasi orang lain daripada ngawasi diri sendiri. Kalau kita mau bertumbuh, kita mau di gereja ini jadi berkat, mari Bapak Ibu masing-masing kita. Oh saya kurang di sini, oh saya salah di sini, oh saya kasihku kok dengan si A, ketemu si A begini, ketemu si B, itu berarti kasihnya sudah masih belum sempurna. Kasihnya itu masih standar saja. Karena ketika ketemu ibu si A, langsung deh pelukan, cipika-cipiki. Ketika ketemu ibu yang satu, melengos. Gak ada ya yang begitu ya. Semoga saja tidak ada yang kelihatan maksudnya. Kemudian yang kedua, itu baru satu Bapak Ibu, agak lama gak apa-apa ya. Yang kedua berbicara tentang awasilah ajaranmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berkaitan dengan awasilah ajaranmu ini, di satu sisi ini lebih melihat konteks ini mengingatkan kepada kita supaya kita itu menjaga, melindungi iman kita, melindungi keyakinan kita sebagai orang percaya itu disuruh ngawasi. Contohnya Bapak Ibu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tadi di awal Pak Halim sudah menguraikan sedemikian rupa Yesus itu bagaimana dan siapa Yesus dan lain sebagainya, gitu kan. Lalu Bapa kita itu bagaimana, Allah kita itu bagaimana. Karena pemahaman Bapak Ibu
keyakinan Bapak Ibu tentang siapa Bapa, siapa Allah, siapa Roh Kudus, itu akan menentukan pola hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu percayanya kepada Yesus hanya asal-asalan, itu akan kelihatan dalam kehidupan keseharian. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Bapa di surga itu hanya sekedar Dia pencipta, Dia yang mengatur dunia ini, itu akan kelihatan. Karena Bapa kita itu tidak hanya sekedar mencipta, kan gitu. Tapi Dia adalah Bapa yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kan sampai sejauh itu. Lalu ketika kita dihadapkan dengan masalah, hadapkan dengan persoalan, keyakinan kita kepada Allah itu akan mempengaruhi ketika kita menghadapi persoalan. Lalu kalau kita hanya percaya Bapa kita itu sekedar sebagai pencipta yang menjaga ini tok, maka ketika kita ada masalah kita, gini ya Bapa kita ada enggak sih, Tuhan itu ada enggak sih, kok aku diperhadapkan dengan masalah terus, nah gitu. Tetapi ketika kita yakin Bapa itu bagaimana, Allah itu bagaimana, Yesus itu bagaimana, Roh Kudus itu bagaimana, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Roh Kudus itu kan pribadi ketiga. Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau menjadi yatim piatu, akan memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalammu, yang akan memimpin kamu, menuntun kamu, menolong kamu, memampukan kamu, menginsapkan akan dosa. Nah, karya Roh Kudus bekerja enggak dalam kehidupan kita? Ini pengajaran itu harus. Sudah sekian puluh tahun kita jadi orang Kristen, sekian puluh tahun menjadi orang Kristen. Sebenarnya menjadi anggota GKMI Bang Sri di sini. Bagaimana keyakinan kita? Terlebih ketika pengajar-pengajar sesat berseliweran di sekitar kita. Di sini banyak sekali yang akan menggoncangkan iman Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Yang kedua. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga. Firman poin yang ketiga adalah bertekun dalam semuanya. Di dalam ayat yang mulai dari 13 dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ada 3 yang bisa kita lihat di sini. Bertekun dalam pembacaan kitab suci. Ayo jujur saja, siapa yang rutin baca kitab suci? Anak-anak sekolah minggu itu seringkali menyanyikan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh loh, baca. Baca kitab suci, doa tiap, berarti bacanya setiap hari atau kadang kala? Setiap hari. Jangan kalau lagi perlu baca Alkitab, lagi ada beban berat. Tuhan, aku tersungkur di kakimu, aku baca Kejadian sampai Wahyu, masalahnya selesai. Baca lagi? Belum tentu. Ya. Timotius diingatkan, baca kitab suci dengan bertekun. Bertekun itu terus melatih, terus melakukan, terus menerus sesuai dengan keyakinan iman percayanya untuk mengerjakan. Kemudian yang kedua, membangun dan mengajar. Di sini berbicara tentang membangun komunitas, mengajarkan sesuatu yang baik, membangun karakter di dalam kehidupan bergereja satu dengan yang lain, bagaimana sebagai jemaat Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan, jangan lalai menggunakan karunia. Bapak Ibu merasa sudah diberi karunia atau belum ya? Sudah merasa diberi karunia sama Tuhan enggak? Sudah merasa diberi karunia, Mas? Karunianya apa, Mas? Lengguyu. Ku diberi kuasa. Nah, aku sudah diberi kuasa loh. Ya kan? Saya mau mengajak kepada kita lihat untuk menutup kita ibadah firman Tuhan.
Markus pasal 16. Mari kita buka Markus pasal 16. Mulai ayat 15 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Garis bawahi besar-besar. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Bapak Ibu percaya? Sudah percaya? Sudah percaya Yesus? Sudah dibaptis? Sudah ya? Kita semua percaya sudah dibaptis. Lalu dikatakan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lanjutnya, tanda-tanda ini akan menyertai siapa Bapak Ibu? Orang percaya atau yang belum percaya? Orang-orang percaya. Berarti siapa? Menyertai siapa? Bapak Ibu kan? Ini firman Tuhan atau omongan Pak Yohanes? Ini firman Tuhan loh ya. Tadi dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis, kan begitu kan? Lalu 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan menyertai Pak Pendeta. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu tadi yang di atas itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Berarti sebenarnya Tuhan sudah kasih belum? Sudah dikasih atau belum? Sudah dikasih. Tapi kenapa enggak kita pergunakan? Satu tambahan lagi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ini sudah sering kali kita baca. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu ini siapa? Jemaat Tuhan, orang percaya. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, Bapak Ibu sudah dibaptis kan? Tanda Roh Kudus mengalir, dinyatakan menjadi materai dalam kehidupan kita, kita dibaptis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi tadi dikatakan kamu akan menerima kuasa. Yang percaya Yesus diberi kuasa karena kita sudah dibaptis. Kuasa di sini dalam bahasa Jawa itu kasekten. Oh, Bapak Ibu. Mau diberi kasekten kok. Bapak Ibu kalau ketemu orang pinter, dukun gitu, kira-kira bang seneng enggak? Jujur. Oh dia bisa ini melakukan itu sekalipun dia belum mengenal Yesus. Kita terpancing loh. Karena dia diberi kesaktian. Ya ini bahasa Jawanya kuasa itu kasekten. Kasektennya dari siapa? Bukan jimat-jimat, tapi yang percaya Yesus. Yang dibaptis di dalam Yesus, diberi kuasa untuk mendemonstrasikan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu itu. Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Kenapa kita takut? Makanya tadi saya tanya, mari kita programkan ini supaya bangku-bangku ini tidak kosong. Bagaimana caranya? Mari kita mendemonstrasikan kasih Allah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia. Jangan membangun tembok yang tinggi, niwa orang Kristen eksklusif. Dengan tetangga saja enggak teguran. Gimana kasih Kristus mau bertumbuh di dalam kehidupan kita. Gimana gereja mau berkembang. Gereja bagaimana mau bertumbuh. Kalau kita sendiri menjaga jarak. Paulus sudah menasihati Timotius untuk dalam pelayanan. Dan sekarang ini menjadi nasihat untuk kita. Mari Bapak Ibu, awasi ajaran kita.
Awasi perilaku kita, sikap hidup kita. Kehadiran kita ditunggu masyarakat supaya mereka ini mendengar tentang Yesus Kristus. Mari kita programkan Bapak Ibu nanti kalau mau usul tadi kan mungkin disuruh memperhatikan, usul aja. Wow, Pak Yohanes usul itu, ayo kita tampung 1 orang bawa jiwa 1 dalam 1 tahun ini. Gitu kan, supaya ini bangku-bangku tidak kosong. Saya percaya Bapak Ibu kalau jemaat gereja ini penuh, senang enggak kira-kira? Kita aja senang apalagi Tuhan. 1 jiwa, ya kan? Malaikat surga bersorak-sorai. Enggak usah 2, 1 aja. Lah kalau ini yang hadir taruhlah 70, 80, berapa Mas yang datang? Yang datang ini berapa? Tadi yang menerima tamu berapa? Siapa? Enggak pakai ini catat. 70-an. Kalau 70, dalam 1 tahun ini kita programkan 1 jiwa dibawa ke peradaban. Pasti langsung penuh ini. Malaikat Tuhan pasti bersorak-sorai. Tuhan pun akan, ini acungi jempol. Ya kan? Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Memang kita diminta untuk mengawasi diri kita, mengawasi ajaran kita dan mengaplikasikannya, menerapkan dalam kehidupan keseharian kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami sadar sudah sekian puluh tahun, sudah sekian lamanya kami menjadi pengikut Engkau. Ampuni kami sebagai gereja-Mu. Kadangkala kami jujur lebih sibuk dengan program-program untuk di dalam. Kami mengambil keputusan sedemikian rupa. Bahkan ada kalanya perselisihan, pertentangan, kemarahan, atau dan lain sebagainya muncul ketika kami memutuskan program. Tetapi alangkah kecewanya Tuhan ketika program yang ada itu hanya sekedar mengisi karena pas saya jadi majelis, pas saya jadi pengurus. Itu tanggung jawab saya. Lalu bagaimana setelah kita tidak menjadi pengurus, tidak jadi majelis? Tolong kami Tuhan, supaya program yang kami kerjakan, gereja perbuat, satu tujuan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Gereja ini dipenuhi orang-orang yang mencari Tuhan, yang rindu diselamatkan. Apa yang kau ajarkan kepada Timotius, biarlah ini mengoreksi bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, untuk tidak mudah mengawasi keberadaan orang lain, tetapi mengawasi diri sendiri. Tolong kami Tuhan, tanpa-Mu kami tidak sanggup. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Urapi, penuhi jemaat Tuhan di GKI Bang Sri tempat ini dengan wibawa surgawi, dengan otoritas daripada Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, dan mereka boleh berlomba-lomba mendemonstrasikan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun mereka berkarya, melalui kehidupan mereka. Mereka boleh mempersembahkan hidup untuk Tuhan, mempersembahkan jiwa untuk Tuhan. Dan GKI Bang Sri diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu menyadari hamba penuh keterbatasan. Ampuni ketika mungkin ada sesuatu yang keliru, yang salah ketika hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang menyempurnakan di dalam setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saat
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang sudah kita persiapkan dari rumah. Kami mengundang yang bertugas untuk boleh maju ke depan. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Dan sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan kita pada pagi hari ini, kami bacakan 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17a. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di tengah-tengah ibadah yang boleh kami lakukan. Kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bukti cinta kasih kami kepada Tuhan. Dan kami menyadari semuanya ini berasal dari Engkau sendiri dan tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Tapi biarlah dengan kerelaan hati kami serahkan ini kepada Tuhan, sehingga persembahan yang boleh kami persembahan boleh berkenan bagi Tuhan dan boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan gerejamu di tempat ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita naikkan pujian dari pujian PPR 1 nomor 62.
bahagia, percaya patuhlah. Sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam laut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Kau sudah berkati kami dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah pagi hari ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk kembali di dalam kehidupan kami masing-masing. Mari Tuhan, lawatan Tuhan terus mengalir atas kami, urapan Tuhan terus turun atas kami, dan pakailah hidup kami dengan segala karunia yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengarkan bersama. Kami bersyukur untuk Ibu Deborah Karmiati, untuk Ibu Mulyani Kartika dan Ibu Dewi Untari yang berulang tahun dalam minggu ini, atau mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang berulang tahun dalam minggu ini yang tak tersebutkan. Biarlah Tuhan, biarlah dengan bertambahnya usia membuat mereka semakin mengasihi Allah. Selagi Tuhan masih berikan mereka kesempatan hidup di tengah-tengah dunia, mereka boleh menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah pagi hari ini, kami mohon berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, serta terimalah berkat Tuhan. Jemaat, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, jadilah pelaku firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Kepada Allah berpuji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.